Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Poci Maya dimanapun berada, siang ini, sore ini saya masih tetap di markas Maya di kediamannya Gus Waib. Ini adalah seri yang berbeda. Kita sore ini akan diskusi tentang sebuah buku yang sangat menarik. Bukunya miliknya Elliot Jacobs, judulnya Requisite Organization. Requisite Organization. Di sana hilang tadi. Judulnya Requisite Organization. Nanti ini di dalam buku ini, nah ini ada kata-kata yang lain. A total system for effective managerial organization and managerial leadership for the 21st century. Nanti terjemahnya apa? Karena saya emang nggak bisa, jadi ada sini ada keluhan, ada kesulitan. Ini tujuannya memang biar saya manfaatin ilmunya, karena saya nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Ada ulum untuk kita saling discuss tentang apa sih buku ini. Itu mungkin Kang Luai bisa mengawali itu. Sambil saya ngecek ini tadi saya udah nyetak video apa belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini ada Kang Fahmi, ada Mas Ulung. Kita akan membahas salah satu buku yang sepertinya cukup menarik untuk melihat bagaimana akar permasalahan semua organisasi. Nanti di beberapa seri selanjutnya itu ada informasi yang akan disampaikan oleh Kang Fahmi bahwa ini menjadi pegangan beberapa simpul ma'iyah dengan satu tujuan yang sama. Ultimatumnya sederhana sih. Kalau kamu pengen tahu permasalahan Indonesia, baca buku ini sampai hatam. Yang ngasih ultimatum itu ya di beberapa seri selanjutnya. Jadi ketika kemudian saya mulai membaca buku ini, alhamdulillah gitu ya, Kang Fahmi langsung meneror saya. Kang, saya ingin tahu buku ini tentang apa ya udah baca sendiri, tapi saya nggak paham bahasa Inggris, itu kan menyusahkan saya. Bawa pakai Google Translate sendiri kenapa sih, repot. Tapi kemudian apa, kalau kita mengambil pertanyaan-pertanyaan pertama, pengantar aja untuk hari ini ya Kang. Ya, siap. Pengantar pertama. Seri pertama ini. Sebenarnya buku ini untuk beberapa materinya, untuk beberapa poinnya, itu akan langsung mengajukan kita pada pertanyaan pertama itu, apa sih yang salah dengan organisasi kita? Apa sih yang salah dengan struktur kelembagaan organisasi, kelembagaan institusi, dan kelembagaan yayasan kita? Dan ternyata didapati apa? Ada beberapa poin dalam buku ini yang menyatakan semakin banyak layer pada sebuah struktur organisasi, maka semakin tidak efektif organisasi tersebut. Struktur mana ya? Iya. Maksudnya gimana? Ketika ada dua layer, maka organisasi tersebut itu akan sangat tidak efisien, akan sangat tidak optimal. Itu cuma dua layer. Ya. Dua layer itu maksudnya apa? Contoh, rantai komandonya itu seperti ini. Seumpama Kang Fahmi itu sebagai ketua, Ya. kemudian saya sebagai wakil ketua, Ya. dan Ulum akan menjadi kepala departemennya. Untuk Ulum mampu menjalankan organisasinya, mengikuti visi organisasi tersebut, Ulum harus berkomunikasi dengan saya terlebih dahulu. Ya. Lalu saya disambungkan ke ketua, ya. Kang Fahmi. Bisa ya. Itu sudah dua layer ini. Iya. Layer pertama, layer kedua. Dua layer akan mengurangi efektivitas organisasi tersebut. Tiga layer is bullshit. Itu omong kosong. 4 layer itu jelas berantakan sekali. Ini di dalam buku ini ada ya? Iya, di dalam buku ini ada. Keefektifan dan keefisienitasan ya Mas. Jelas. Iya. Maka kemudian apa? Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah menyampaikan kepada Kang Fahmi, harusnya apa? Dari personal organisasi yang paling levelnya terendah, ini level bukan ngomongin kasta ya. Iya. Tapi lebih kepada proporsi job deskripsinya seperti apa. Tidak mungkin kan
orang yang memiliki apa namanya ya kemampuan untuk accounting yang sangat luar biasa, dia malah disuruh bikin kopi, itu berantakan tuh. Iya. Tapi kemudian apa? Kecuali Maya ya. Kecuali Maya. Kita semua ternyata pembuat kopi yang sekaligus penyaji. Ternyata. Iya. Lah, kemudian apa? Kalau di requested organization menyatakan semakin banyak layer itu akan semakin banyak masalah. 2 layer itu mengurangi efisiensi, 2 layer lebih itu adalah omong kosong. Semua akan berantakan. Maka yang terbaik apa? Dari individu yang paling di bawah harusnya secara ideal di dalam buku requested organization itu mampu berkomunikasi langsung dengan atasan. Semuanya bisa tembus langsung. Semuanya bisa tembus langsung. Mempersingkat prosedur lah ya. Cuma kemudian apa? Orang akan Baper berpikir, enggak gitu. orang akan berpikir, loh, kok model strukturnya kayak gitu? Iya. Terus kalau seumpama ini diaplikasikan ke dalam teori negara kan sangat nggak mungkin kan? Saya Karena negara presiden. punya protokoler ya, Iya. negara punya pas pampres. Kalau seumpama tukang bikin kopi aja mampu langsung berkomunikasi dengan presiden, ini keamanan presiden gimana? Fix ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita harus kita gali lebih dalam. Satu, Poin pembahasan. kebanyakan orang ketika melihat fenomena sosial, kita seringkali lebih menggunakan cara berpikir definitif. Apa Mas maksudnya? Cara berpikir definitif itu kita menganggap perubahan sosial itu sebagai perubahan sosial statis, tidak berkembang. Padahal ada salah satu pendekatan teori yang bagus yang disebut dengan Bayesian reasoning. Itu menggunakan probabilitas. Oke. Itu menggunakan probability. Lebih Oke. bisa. Masyarakat, sosial, hubungan interaksi manusia itu tidak bisa dipastikan. Semuanya berkembang, semuanya berubah. Oh, semuanya bisa berubah, Iya. bisa. Makanya ini juga peringatan juga, ajakan kami juga ya. Kalau seumpama ada apa namanya ya yang menonton acara hari ini, ya, ilustrasi hari ini kaum perempuan, saya harapkan sangat hati-hati sekali untuk urusan kerasaan ini. Karena kita tahu melihat sosial itu harus menggunakan probabilitas, kita berarti tahu semua itu pasti terpacu pada segala kemungkinan, nggak bisa dipastikan. Contoh, Mas Ulum ngerasani saya Ya. atas kejelekan saya yang dilakukan pada siang hari ini. Iya. Contoh ya. Contoh. Kalau menggunakan definitif, maka Mas Ulum selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu ke depan dia masih ngerasani saya. Tapi kalau kita menggunakan probabilitas, Bayesian yang reasoning tadi, teori kemungkinan tadi, bisa juga kan nggak menutup kemungkinan saya melakukan kesalahan hari ini dan nanti malam saya tobat. Nyambung. Oke. Fix ya. Fix. Jadi Dan ketika di keesokan hari ya Mas Ulum masih kemudian kerasani kejelekan saya, yang dia lakukan itu menyampaikan fakta atau fitnah. Iya. Ini garis yang sangat tipis ini untuk melihat bagaimana sosial bergerak. Makanya ada probabilitas trigger ya tadi trigger Iya. tobat berbedanya di situ. iya. Dan kita nggak bisa nutup kemungkinan apa yang akan terjadi pada sisi manusia. Maka kembali lagi di requested organization, ketika kemudian kita aplikasikan ke dalam negara, ini tukang kopi kok bisa langsung ke negara, maka jangan didefinitifkan. Oke, iya. Karena apa? Kehidupan itu berlangsung karena 3 hal. Yang pertama ada hukum ruang, yang kedua ada hukum waktu, dan yang ketiga ada hukum kesadaran. Hanya di Hukum hukum kesadaran. kesadaran. Tapi itu akan dibahas untuk beberapa seri Oke. selanjutnya ya. Oh, Seri Oke. ini kita perkenalan aja. Ini Mana kita kita juga perkenalan belum aja. tahu ini requested organization apa sih? Penontonnya kan Iya. banyak gitu. Kalau kita Siap. terlalu terpacu pada hukum ruang, maka yang akan kita gunakan adalah cara berpikir definitif. Seolah-olah aplikasi teori requisite organization tadi antara tukang kopi dengan presiden itu setiap hari akan berlangsung seperti itu. Oh, Padahal tidak. Hanya Kita di tidak hanya momen- menggunakan koordinat ruang saja di sini. Kita tidak, menggunakan tidak di momentum terus-terusan ya. Iya. Ada di momentum satu-satu aja. iya. itu maksudnya probabilitas gitu. Probabilitasnya seperti itu. Kemungkinan kecil pun bisa terwujud. Iya. Dan ini sudah bisa kita pelajari di alam semesta. Iya. Apa contohnya di alam semesta? Betapa bintang yang menghidupi semesta Bima Sakti disebut matahari ya. Iya. Makanya kemudian saya menjadi sedikit logis ketika dia mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Oh iya matahari ya bintang berarti.
Ya. Iya, itu logis itu. Oh Istana iya. Surya, Bintang. Istana Surya ya. Barangkali ada yang menyalahkan bintang kok di langit yang biru, matahari ya bintang, ini nggak masalah gitu. Esok-esok rapopo. Iya, nggak keliru juga itu para guru PAUD itu. Iya nyambung. Bintang sebagai sumber penghidupan banyak sekali planet di sekitarnya, juga satelit ya, satelit di sekitarnya. Kalau seumpama kita menggunakan layer organisasi, mungkin layer yang paling dekat dengan matahari itu planet Merkurius. Merkurius. Dan yang paling jauh bisa ada Neptunus, Jupiter dan sebagainya. Lah permasalahannya kayak gini. Request organization itu menyuguhkan suatu arbitrase, konstelasi bagi planet-planet ini untuk mampu berinteraksi langsung dengan matahari. Bisa saja hari ini ketika kita akan menghadap matahari, kita dihalangi oleh Merkurius, kita di planet bumi. Tapi apa? Di kemudian hari orbit berubah ini. Kadang ada gerhana itu ya, nantinya Iya. terhalang akhirnya nggak bisa lihat matahari. Iya, termasuk kita berubah ini. Ah. Dan kita bisa langsung berinteraksi dengan matahari. Konstelasi, Tanpa harus lewat probabilitas konstelasinya tadi. jelas seperti Jadi itu. kan muter. Kadang satu saat konstelasinya pada momen tertentu malah bulan ya. Iya. Menghalangi matahari. Ada kemungkinan Iya. kecil yang kalau Di request organisasi ini justru kemudian menyampaikan hal yang demikian. Bahwa dari level paling rendah organisasi juga memiliki peluang dan kesempatan untuk mampu berinteraksi langsung dengan pimpinan tertingginya. Seperti tadi planet Pluto ketemu Iya. matahari. Nah, untuk para penonton bisa dibayangkan enggak? Kalau kita melihat realita organisasi, struktur apapun lembaga yang ada di dunia saat ini, tidak hanya di Indonesia. Bayangkan seumpama kita tukang kebun yang sedang memiliki keluhan, dibully oleh atasan-atasan kita yang levelnya lebih tinggi sedikit daripada kita. Iya. Kemudian kita akan berkeluh ke sama siapa? Sedangkan posisi kita berada paling bawah. Kita berada di paling bawah. Ustadz Afin lah. Sangat mustad afil. Tidak hanya sekedar mustad afil, tapi sangat mustad afil. Kita ngomong ke level yang di atas kita, ternyata mereka satu rating. Di atasnya si pembuli ini ternyata kong kali kong juga. Maka satu-satunya peluang kita untuk benar-benar memperjuangkan hak martabat kita harus ngomong ke pimpinan direksi. Iya. Tapi kalau menggunakan struktur hari nggak bisa ya. Bisa. Terlalu banyak layer. Terhalang. Harus ini, harus itu. Padahal tadi harus ini, harus itu. satu layer Satu layer itu masih baik. si baik, Dua layer itu mengurangi efisiensi. Lebih dari dua itu omong kosong. Kita kalau kita lihat nggak usah negara, satu organisasi aja layarnya udah banyak banget ya. Itu omong kosong. Jadi dari requisite organization ini ada itu semua ya. Jelas. Untuk para aktivis dan organisatoris, Nah, ini penting ini. Tolong diperhatikan. itu juga menarik kalau di dalam Maya juga kan ada organisme. Kemudian organisme itu biasanya sempat saya juga mendapatkan pemahaman tentang organisme itu kalau sifatnya masih kalau kayak di tanaman itu masih apa? Kayak yang daun yang ini sehingga menumbuhkan pohon. Iya. Nah, pada saat pohonnya udah tumbuh banyak rantingnya, di situ sudah harus yang namanya organisasi. Iya. Nah, nggak bisa lagi seperti itu. Nah, requisite organisasi ini mungkin bisa menjawab itu. Iya. Kalau dari sisi terjemahannya langsung kayak gitu dari tadi ngomongin requisite, ini Oh, terjemahannya apa jadi? Requisite organization ini kalau menggunakan bahasa yang definitif Iya, untuk bahasa tekstualnya berarti organisasi yang dibutuhkan. yang dibutuhkan. Oh, kalau di komputer tuh biasanya ada prerequisite ya. Prerequisite install, sebelum install ini harus ini ini. Oh, berarti dibutuhkan. Kalau kita menggunakan terjemahan bahasa Indonesia itu disebut dengan prasyarat organisasi. Oh, Oke. Cuma apa? Kata prasyarat biasanya terlalu jauh dengan pemahaman kita. Tapi kalau dibutuhkan, iya, saya paham. iya. Kalau prasyarat itu masih membingungkan gitu. Prasyarat simpo. Jadi sebenarnya menarik sekali ya requisite ini yang dibutuhkan Iya. oleh sebuah organisasi buat dulur-dulur dimanapun berada. Ini ketika seri-seri ini berlanjut dan kita membedah seluruh isi buku ini pastinya akan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jelas. Sangat bermanfaat sekali. Karena kita tahu bahwa contoh lah buat di dunia ormawa ya, organisasi mahasiswa ya. Kalian diberikan kesempatan untuk menempat dan mengembangkan diri. Hanya kemudian apa? Periode yang digunakan itu cuma 1 tahun. Contoh, seorang ketua baru untuk beradaptasi menyadari dirinya seorang ketua minimal butuh 3 bulan.
Iya. Berarti kerja Iya. cuman Minimal butuh 3 bulan dia baru sadar dirinya seorang ketua. Beradaptasi. 3 bulan selanjutnya dia baru bisa mengkonsolidasikan kekuatannya. Nah, Dengan kemudian apa teman-temannya itu loh. Itu sudah 6 bulan. Itu sudah 6 bulan. 3 bulan yang terakhir untuk LPJ persiapan. Itu 9 bulan. 9 bulan dan masa kerjanya itu cuma 3 bulan. Itu pun kalau tidak angot-angotan. Dan request organization sangat bisa menjawab. wow. Model organisasi apa aja kita langsung ketemu. Oh, efisiensinya di mana, permasalahannya efektivitasnya bakal begini. Ada beberapa pola mungkin ya di sini. Iya. Oh, ini pasti bakal begini nih. Ju. Karena ini sangat dinamis sekali dan sangat strategik sekali. Itu seperti apa namanya, seorang guru menghadapi banyak sekali pelajar, kita tidak menggunakan satu kurikulum. Ekstrim ini organisasi menurut saya. Karena apa? Satu orang satu kurikulum. Luar biasa. Sehingga apa? Yang digali di request organization bukan bagaimana kita secara keseluruhan, tapi bagaimana kita bergerak secara organisme. Potensi Ininya terbesarnya dibutuhkan di- organisasi tetapi bergeraknya secara Secara organisme. luar biasa. Mungkin kira-kira untuk Kira-kira hari ini itu ya. Iya. Gitu dulur-dulur Maya, ini seri ini akan berlanjut. Ini khusus seri request organization yang dibutuhkan sebuah organisasi bagaimana untuk mencapai ketepatan presisi tadi agar efektif memanage organisasinya. Begitu hari ini. Terima kasih Kang Lukai, Ya, Mas ya. Ulum sudah hadir mendampingi saya biasa melakukan siaran yang ya masih belajar seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat dulur-dulur Poci Maya Amin. khususnya, dan untuk dulur-dulur Simpul Maya atau dulur-dulur siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Stay tune. wabarakatuh.